Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah dengan NIM 21010404 akan membahas tentang beberapa materi. Di sini materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang validitas konstruk dan validitas konten. Validitas konstruk dan validitas konten itu merupakan dua aspek yang penting dalam mengukur validitas suatu instrumen evaluasi. Validitas konstruk itu mengacu pada sejauh mana instrumen itu mengukur konstruk atau konsep teoritis yang dimaksud. Sedangkan validitas konten itu berkaitan dengan kesesuaian isi instrumen yang domain atau materi yang diukur. Salah satu metode untuk menilai validitas konten adalah validitas pakar. Dalam proses ini, pakar atau ahli yang dalam bidang terkait itu diminta untuk menilai kesesuaian isi instrumen dengan materi yang diukur. Mereka dapat memberikan penilaian terhadap aktivitas yang digunakan dalam instrumen tersebut. Setelah instrumen itu divalidasi, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai validasi butir instrumen. Ini dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen menggunakan metode statistik, seperti korelasi produk momen. Selain itu, nilai reliabilitas instrumen juga perlu dihitung untuk mengetahui konsistensi dan keandalan instrumen itu dalam mengukur suatu konstruk. Untuk instrumen tes pilihan ganda, analisis konstruksi karakteristik butir soal itu meliputi perhitungan tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecok. Tingkat kesukaran itu mengidentifikasi proporsi peserta yang dapat menjawab benar. Sedangkan daya beda itu menunjukkan butir soal yang membedakan peserta yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Sedangkan efektivitas pengecoh itu mengukur seberapa baik pengecoh itu berfungsi. Selanjutnya yaitu setelah semua analisis dilakukan, keputusan akhir tentang validitas dan reliabilitas instrumen itu dapat diambil. Instrumen yang memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang ditetapkan dapat digunakan untuk evaluasi, sedangkan instrumen yang tidak memenuhi kriteria itu akan direvisi dan akan diganti. Baik, materi selanjutnya adalah prosedur dan terampil melakukan analisis pengelolaan hasil. Memahami prosedur dan terampil melakukan analisis pengelolaan hasil adalah keterampilan yang penting dalam berbagai bidang profesional, seperti riset ilmiah. Prosedur ini melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan data, pemilihan metode, dan analisis yang tepat, sehingga interpretasi hasil yang akurat. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma atau PAN adalah dua metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja atau hasil belajar. PAP melalui hasil berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga semua peserta itu dinilai berdasarkan capaian terhadap standar tersebut. Sebaliknya, PAN itu penilaian hasil berdasarkan perbandingan antar peserta, di mana penilaian ini dilakukan relatif terhadap kinerja kelompok. Ini berarti bahwa skor peserta dalam PAN itu ditentukan oleh posisi dan mereka dalam berdistribusi skor kelompok. Melakukan penilaian menggunakan PAP itu melibatkan pengukuran hasil terhadap kriteria spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, penerapan adalah tes standar yang mengukur kemampuan tertentu seperti kemampuan biologi dengan menetapkan batasan lulus pada 70%. Jika seseorang siswa mendapatkan nilai 80%, maka nilai telah melebihi standar yang ditetapkan. Proses ini memastikan bahwa setiap individu dievaluasi berdasarkan capaian yang objektif dan terukur. Selanjutnya, melakukan penilaian menggunakan PAN. Melakukan penilaian menggunakan PAN itu peserta dapat berdasarkan
perbandingan hasil satu sama lain. Misalnya dalam sebuah kelas ada 30 siswa. Nah, nilai akhir mereka mungkin ditentukan oleh peringkat persentil dan distribusi normal, di mana hanya sejumlah peserta menentukan siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Metode ini sering digunakan dalam situasi kompetitif di mana perbandingan antara individu penting seperti seleksi masuk perguruan tinggi. Kelebihan dan kekurangan dari PAP dan PAN. PAP itu memiliki kelebihan dalam memberikan penilaian yang objektif dan adil pada setiap peserta yang dinilai berdasarkan standar yang sama. Ini membuatnya ideal untuk mengukur kompetensi spesifik dan memastikan setiap individu itu mencapai tingkat kemampuan tertentu. Namun, pada PAP ini terdapat kekurangan. Nah, kekurangannya itu kurang fleksibel dalam mengakomodasikan variasi individu dan konteks belajar yang berbeda. Sebaliknya, PAN itu memiliki kelebihan dalam mengidentifikasi perbedaan relatif antara peserta yang berguna untuk situasi kompetitif. Ini memungkinkan penilaian yang mengelompokkan peserta berdasarkan kinerja relatif mereka. Namun, kekurangan dari PAN ini termasuk potensi yang ketidakadilan karena penilaian itu berdasarkan kinerja kelompok, sehingga dapat bervariasi tergantung pada siapa yang menjadi kelompok pembandingnya. Ini juga dapat mendorong persaingan yang tidak sehat antara peserta. Baik, untuk materi selanjutnya adalah memahami berbagai aplikasi dalam evaluasi pembelajaran dan terampil menggunakannya. Memahami berbagai aplikasi dalam evaluasi pembelajaran dan terampil menggunakannya dalam pembelajaran biologi itu merupakan keterampilan yang penting bagi guru dan memastikan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Berbagai aplikasi evaluasi seperti kuis online, simulasi interaktif, dan alat penilaian yang berbasis proyek. Ini memungkinkan guru untuk mengukur pemahaman siswa secara mendalam dalam konteks pembelajaran biologi. Aplikasi ini bisa digunakan untuk menguji pengetahuan tentang konsep-konsep fungsi seperti genetika, ekologi, anatomi, melalui tugas praktikum virtual dan adaptif dan presentasi proyek. Selanjutnya, mengidentifikasi berbagai aplikasi yang tepat yang dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran biologi. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran biologi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara efektif. Contohnya yang termasuk dalam aplikasi Google Form yang menyediakan pembuatan kuis dan survei online yang dapat memudahkan. Di antaranya ada Kahoot dan Kuis, itu yang menyediakan kuis interaktif. Aplikasi simulasi biologi seperti Labster itu memungkinkan siswa itu dapat melakukan eksperimen secara virtual yang aman dan mendalam. Ini dapat membantu mereka memahami konsep biologi secara praktis. Penggunaan berbagai aplikasi ini memungkinkan penilaian yang lebih beragam dan mencakup aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pembelajaran biologi. Selanjutnya yaitu terampil menggunakan tes atau non-tes online. Mengembangkan tes atau non-tes online memerlukan keterampilan dalam merancang eksperimen evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah untuk diakses oleh siswa. Guru harus terampil dalam menggunakan platform seperti Google Form dan Microsoft Word untuk membuat tes dengan berbagai jenis pertanyaan termasuk pilihan ganda, isi yang singkat, dan esai. Selain itu, aplikasi seperti Kahoot dan Kuis itu memungkinkan pembuatan kuis itu lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Dalam konteks non-tes, guru itu dapat menggunakan alat seperti Padlet dan untuk tugas yang presentasi atau diskusi online. Keterampilan dalam merancang dan mengelola tes dan non-tes online ini memungkinkan guru itu untuk mengumpulkan data kinerja siswa yang efisien dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu. Selanjutnya ada terampil menggunakan hasil tes atau non-tes.
menggunakan aplikasi untuk menganalisis hasil tes dan non-tes itu secara efektif. Keterampilan dalam menggunakan aplikasi analitik memungkinkan guru untuk membuat keputusan yang berdasarkan data yang akurat dan merancang intervensi pembelajaran yang lebih aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.